Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, sudah resmi membentuk Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau yang disebut dengan BSIP, yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau yang biasa kita sebut dengan Balitbangtan, kemarin pada 16 Desember 2022, pemirsa. Nah, transformasi ini tentu mengawali perjalanan yang jauh lebih besar lagi karena tidak hanya bicara soal penelitian dan pengembangan saja, sekarang bicara pula soal standarisasi dan juga sertifikasi. Untuk membahasnya lebih lanjut, saya saat ini sudah bersama dengan Kepala BSIP, ada Profesor Fajri Jufri. Salam sehat Pak Fajri. Salam sehat Mbak Valen. Selalu sehat ya Pak ya? Selalu sehat. Oke, Pak Fajri, ini masyarakat pasti bertanya-tanya, kalau dulu namanya Balitbank, sekarang berubah menjadi BSIP. Perbedaan mendasarnya ada di mana Pak Fajri? Iya, sebelum saya menjawab itu Mbak Valen, sejarah berdirinya Balitbank itu 1974. Jadi sudah sekian lama ini dan per 21 September 2022 secara resmi dengan lahirnya Perpres 117 transformasi Balitbank menjadi Badan Standarisasi Pertanian. Kalau ditanya bedanya, ini sangat jelas ini bedanya. Kalau dulu tusinya hanya menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan, jadi di situ menghasilkan varietas, benih, bibit, termasuk inovasi teknologi. Semua komoditi hulu hilir. Nanti ke depan dengan transformasi Badan Standarisasi Pertanian atau BSIP, tusinya tambah ini. Jadi lebih khusus nanti menghasilkan, jadi mulai dari merumuskan, merancang, menerapkan harmonisasi standar instrumen pertanian. Ke depan dengan BSIP itu tugas kita semakin berat ini karena kita harus membuat standar, merancang standar hulu hilir juga Mbak. Karena berdasarkan Undang-Undang Budidaya nomor 19, Undang-Undang Budidaya nomor 22 tahun 2019 disebutkan di situ semua sarana pertanian. Jadi kalau bisa sarana pertanian itu mulai dari tanah, lahan, air, alat mesin pertanian, kelembagaan termasuk orangnya itu harus terstandar dan tersertifikasi. Jadi itulah nanti yang menjadi domain tugas BSIP ke depan, seperti itu. Jadi nanti akan dibuatkan standar khusus untuk semua produk instrumen pertanian yang kita punya, begitu ya Pak ya. Tapi pada saat membuat satu standar, sebelum melakukan standarisasi, apa yang menjadi patokan, tolak ukur pada saat menyusun standarisasi ini Pak? Ya, kalau kita bicara standar instrumen ya, kita harus bedakan dulu ini. Instrumen pertanian itu ada tiga sebenarnya kalau kita mau bedakan tiga. Jadi instrumen fisik itu mulai benih, bibit, pupuk, alat mesin pertanian. Instrumen biologi, benih, bibit, galur, dan lain-lain. Termasuk bioteknologi di situ. Instrumen sistem, integrasi tanaman ternak, sistem pertanian organik, dan lain-lain. Tolak ukur kita dalam menentukan standar tentunya kita mulai dari merancang. Jadi merancang standar nasional, jadi ada RSI namanya, diusulkan jadi program PPNPS, penilaian standar. Dari situ kita akan melihat seperti apa sih standar yang ada. Jadi kita bisa melakukan timbal balik ini, bisa dari standar yang sudah ada. Jadi kalau kita ingin fast track ini, komoditi, anggaplah contoh kalau kita ingin ekspor komoditi lada kita akan cek apa sih standar yang sudah ada di dunia. Kalau ada standar ada di dunia, itu semakin baik sebenarnya karena kita tinggal mengadop standar internasional yang ada, menyesuaikan dengan kondisi kita di sini. Kita bisa adop atau modifikasi, sehingga kalau kita modifikasi atau kita mengadop standar internasional itu, insya Allah komoditi kita akan bisa ke pasar karena kita mengikuti standar yang sudah ada di sana. Nah, tapi itu tidak seharus, bisa juga kita mendesain sendiri sesuai kebutuhan kita. Jadi ada namanya standar nasional Indonesia. Ada tiga standar itu, bisa standar industri, standar nasional Indonesia (SNI) yang kita kenal, ataupun standar internasional yang saya sampaikan tadi itu. Jadi itulah tiga yang sekarang digunakan di seluruh di Indonesia yang ada sekarang, seperti Mbak Valen. Mungkin masyarakat tahu biasanya ada yang disebut dengan Badan Standarisasi Nasional yang biasanya juga melakukan hal yang sama. Tapi apa yang membedakan lebih spesifik lagi kalau BSIP ini memang diperlukan sekali untuk pertanian? Apa? Iya.
BSN, jadi saya Badan Standarisasi Nasional itu yang menetapkan standar nanti. Jadi BSIP nanti yang merumuskan, yang merancang standar. Jadi termasuk harmonisasi di situ, koordinasi, memelihara standar itu BSIP, menetapkan kebijakan teknis terkait dengan standar instrumen pertanian. Nanti bersama-sama BSN yang menetapkan standar itu. Jadi ada namanya Rancangan Standar Nasional Indonesia. Kita yang merancang itu, yang menetapkan nanti BSN, yang menerapkan nanti BSIP. Nah, komoditinya yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan Undang-Undang Budaya itu hulu hilir. Jadi dari awal proses paling pertama. Jadi kalau kita bicara pertanian, mulai dari lahannya harus terstandar. Bibitnya, airnya, itu jadi banyak banget pekerjaan ini yang harus kita selesaikan sampai menjadi produk jadi. Itu yang menjadi domain tugas kita ke depan, seperti itu, Mbak Valen. Jadi ini yang menjadi domain kerja cukup luas, dan ini awalnya mungkin hanya dari penelitian dan pengembangan, sekarang bertambah menjadi standarisasi dan sertifikasi, begitu ya Pak. Bicara soal sertifikasi ini apa yang disiapkan BSIP untuk supaya bisa melakukan sertifikasi bagi produk-produk yang ada di Indonesia nantinya Pak? Iya, kalau bicara sertifikasi jadi standar dan sertifikasi. Kita punya kesiapan laboratorium. Kita punya 164 laboratorium se-Indonesia tersebar di 64 unit kerja UPT ada seluruh Indonesia. Dari kita punya kantor minimal 1 setiap provinsi. Di provinsi yang besar Jawa Timur ada 6, Sulawesi Selatan ada 4, di Jawa Barat sangat banyak Jawa Barat, mungkin ada 20 di Jawa Barat karena hampir center-center kantor kita ada di Jawa Barat. Di wilayah juga begitu, di Kalimantan dan sebagainya. Minimal setiap provinsi ada 1 perwakilan kita. Itulah nanti yang kita tugaskan sebagai laboratorium. Jadi kalau bicara standar nanti ada lab penguji. Ada lab penguji, nanti ada lab yang mengakreditasi, ada kan nanti yang bersama-sama kan nanti juga di situ. Jadi semua produk standar akan diuji dan diterapkan di semua UPT yang kita di Indonesia. Jadi kita akan kondisikan laboratorium kita, ada lab penguji, ada lab penerapan. Jadi di provinsi itu ada laboratorium, ada kebun percobaan juga. Jadi itu ada 2.500 hektar yang kita punya se-Indonesia. Itulah yang jadi sebagai lab pengujinya, ada lab penguji, ada lab penerapan. Jadi kita akan memberikan contoh, kan petani kita kan harus kita contoh dulu, kita harus terapkan dulu seperti apa model standar yang kita inginkan di situ. Anggaplah kita ingin menentukan standar pupuk untuk budidaya padi yang benar seperti apa. Kita harus kecontohkan di lapangan. Itu kan nanti kita akan terapkan di kebun-kebun percobaan yang dulunya kita percobaan sebagai penerapan standar seperti itu, Pak. Baik, jadi sudah banyak sekali yang sudah dipersiapkan dan ini adalah tugas besar juga ya Pak ya? Pastinya tugas besar. Pemirsa, itu tadi kita bicara soal standarisasi dan juga sertifikasi yang akan dilakukan oleh BSIP. Tapi apa program kerjanya ke depannya? Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan membahasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih akan melanjutkan dialog hari ini dengan Kepala BSIP, ada Profesor Fajri Jufri. Pak Fajri, kalau tadi kita sudah bicara banyak tentang BSIP, tapi apa program-program yang sudah disiapkan oleh BSIP untuk mendukung pertanian kita jadi jauh lebih baik lagi, Pak? Siap. Sebelum saya ke program, Mbak, saya harus menyampaikan ini betapa pentingnya standar ini. Jadi standar itu bagi orang yang berkecimpung di dunia standar itu nilai mata uang setelah rupiah, itulah standar, karena tidak akan terjadi transaksi kalau tidak ada kesetaraan standar. Jadi transaksi bisa terjadi kalau standar kita dengan standar saya sama. Oleh karena itu betapa pentingnya itu, karena ke depan standar ini kalau kita ingin meningkatkan daya saing produk kita, meningkatkan lebih banyak produk kita menembus pasar ekspor, standar, jawabannya cuma standar. Oleh karena itu, ke depan dengan lahirnya BSIP ini kita sudah menyiapkan program untuk menuju pertanian maju mandiri dan modern, Pak Menteri, namanya program Agrostandar. Agrostandar itu ada 5. Yang pertama, bagaimana menyiapkan benih bibit terstandar di seluruh Indonesia yang mudah diakses dan oleh seluruh pelaku stakeholder termasuk petani. Yang kedua, kita menyiapkan rancangan standar nasional Indonesia. Tentunya
bukan hanya benih bibit, tapi seluruh yang saya sampaikan tadi itu. Semua instrumen pertanian kita siapkan RSNI-nya. Mungkin nanti ada beberapa yang kita dahulukan, yang menjadi kebutuhan masyarakat atau petani kita yang kedahulukan. Yang ketiga, kita akan menyiapkan pendampingan termasuk ke stakeholder kita dalam rangka penerapan standar itu. Yang keempat itu terkait dengan unit, kita punya dulu namanya unit pengelola benih sumber. Di setiap provinsi ada. Sekarang itu kita fungsikan menjadi unit pengelolaan benih terstandar. Jadi setiap provinsi ada itu. Itulah yang akan menyiapkan benih bibit terstandar. Sehingga kita akan jaminkan bahwa semua benih bibit yang beredar di Indonesia terjamin standarnya dan kualitas dan sertifikasi. Itu yang jaminan kita. Yang kelima itu kita akan membentuk lembaga sertifikat produk di setiap provinsi. Harapannya nanti akan, tapi dalam waktu yang tidak lama ini kita akan membuat dulu di beberapa provinsi dulu. Tapi ke depan nanti kita harapkan semua unit kerja kita yang 64 itu Mbak, seluruh Indonesia itu berfungsi sebagai lembaga sertifikat produk, sehingga pelaku stakeholder kita, petani kita, pengusaha kita itu punya akses yang cepat di setiap provinsi, seperti itu Mbak. Oke, jadi ada 5 yang akan menjadi tugas besar yang akan dilakukan oleh BSIP ini ya Pak. Mengingat sebentar lagi bertukar tahun 2023, apa jangka pendek yang paling cepat harus dilakukan oleh BSIP ini, target apa yang harus dicapai Pak? Jadi kita punya QIN Mbak, jadi program 3 bulan ke depan ini, ada program jangka pendek, menengah, dan 5 tahun ke depan. 3 bulan pertama ini sesuai arahan Pak Menteri, kita akan benih bibit ini menjadi penting ini Mbak. Hasil survei Bappenas 2021 menunjukkan hanya 20% benih kita yang beredar itu terstandar dan tersertifikasi. Nah ini, sehingga Bapak Menteri mengamanahkan, memerintahkan kepada kita seluruh jajaran BSP untuk membuat benih terstandar seluruh Indonesia. Kita akan fungsikan yang saya sampaikan tadi, unit pengelola benih terstandar di setiap provinsi yang dulunya ada di BPTP itu untuk menjadi penyedia benih terstandar dan tersertifikasi. Sehingga kita akan menjamin benih bibit yang beredar itu punya kualitas mutu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menyiapkan tadi lembaga sertifikat produk minimal 3 terkait LSC Pro pasca panen, alat mesin pertanian, termasuk level benih bibit. Itu yang 3 yang paling utama, yang 3 bulan pertama yang harus kita siapkan. Yang terakhir tentunya pendampingan, pengawalan terkait dengan penerapan standar ini. Karena kalau kita sudah menetapkan standar, ini kan harus digunakan ini. Petani, pengusaha, UMKM harus menerapkan standar itu. Kalau kita sudah berlakukan SNI wajib, mereka harus menggunakan itu. Kalau tidak, ada pasalnya, ada sanksinya. Sehingga kita harus edukasi masyarakat kita, pelaku kita, petani kita, supaya menerapkan itu. Karena itu kan tujuannya untuk pelaku usahanya, untuk konsumennya juga, dan sebagainya. Sehingga memang manfaatnya sangat besar terkait dengan hal itu. Sama bermanfaat untuk pelaku usaha dan juga konsumen. Terlindungi konsumen kita. Sama-sama terlindungi. Karena kenapa? Kalau kita tidak menerapkan standar, ini kan produk ini bisa macam-macam nih Mbak. Dengan standar itu kita akan menjamin kualitas mutu sama dengan yang kita sudah declare. Nah, karena ada kesinambungan, ada jaminan bahwa semua produk yang beredar itu sesuai dengan yang kita declare. Yes, itulah SNI. Itulah kegunaan standarisasi tadi ya Pak. Seperti itu. Prof. Fajri, tadi Anda katakan kalau jumlah bibit dan benih yang sudah terstandarisasi ini angkanya kecil sekali, ada 20%. Apa langkah yang akan dilakukan BSIP untuk mendorong produk-produk yang sudah ada sekarang, ayo distandarisasi, disertifikasi? Ya, ini memang perlu kebersamaan, perlu kolaborasi, perlu sinergi dengan semua pihak tentunya, karena BSIP tidak akan bisa, Kementerian Pertanian, kalau tanpa partisipasi pemerintah daerah, gubernur, bupati, termasuk pelaku yang sampai level bawah. Kita akan siapkan platform, tool yang menjamin benih bibit yang beredar itu terstandar dan tersertifikasi. Kita punya namanya Simbara, sistem benih Nusantara itu. Itu platform terkait dengan tracking traceability. Jadi kalau nanti ada itu Mbak, benih yang beredar itu kita kasih barcode aja. Oh ini benihnya dari mana ini, siapa yang produksi, berapa luas, ada jaminan apa dari situ.
Kalau ada itu, seluruh benih yang beredar di Indonesia itu kita akan tahu ini benih palsu atau benih enggak nih, ini benih berkualitas atau tidak nih, karena semua traceability-nya terjamin, trackingnya tahu kita siapa yang produksi benih itu seperti itu, Pak. Itu nanti yang ke depan kalau kita sudah hilirisasi semua produk-produk kita, Pak. Baik. Jadi ini adalah panjang juga persiapan yang sudah dilakukan, tapi tujuannya untuk melindungi produsennya, juga melindungi konsumennya ya Pak Fajri ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda kita masih akan lanjutkan dialog hari ini, jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa Anda masih bersama kami, kita masih akan lanjutkan dialog kita hari ini bersama Profesor Fajri Jufri. Pak Fajri, kita tahu orang Indonesia ini karya-karyanya luar biasa, apalagi di bidang pertanian. Apa yang sudah distandarisasi, kemudian sudah punya sertifikasinya dan sudah go internasional sejauh ini, Pak? Ya, kalau bicara standar ini cukup banyak nih yang Mbak, sebenarnya Mbak, sudah ada ratusan SNI pertanian yang kita sudah buat. Contoh alat mesin pertanian, kita bicara pertanian ini, dengan BB Mektan itu, kita sudah menyiapkan beberapa prototipe traktor mulai dari alat pengolahan sampai panen. Itu sudah terstandar dan tersertifikasi. Dan beberapa produk itu malah sudah kita ekspor ke beberapa negara, khususnya di negara Asia Pasifik. Kerjasama dengan pihak ketiga mitra kita yang kita bina selama ini. Dulunya saya mau sampaikan, standar itu sebenarnya ada di Kementerian Pertanian dulu di bawah, tercerai-berai di bawah Dirjen Teknis, artinya terpisah-pisah. Kalau kita membuat standar perkebunan, ada di bawah Dirjen Perkebunan. Standar hortikultura di bawah Dirjen Horti. Pangan, peternakan, dan sebagainya. Itu ada di bawah. Nah, dengan lahirnya Perpres 117 ini, semua standar dan sertifikasi itu akan di bawah satu lembaga unit eselon 1. Sehingga lebih mudah teman-teman BSN dalam rangka menetapkan standar, dalam rangka merancang standar, karena dia cuma berhubungan dengan satu unit eselon 1. Dulu kan kalau bicara perkebunan kopi ke perkebunan, kalau bicara jeruk ke Dirjen Horti, jadi agak ribet ini. Nah, dengan lahirnya Perpres ini, jalur koordinasi dengan BSN lebih mudah. Kita juga dalam rangka implementasi terkait standar ini juga akan lebih mudah, karena dunia internasional kalau ingin berkomunikasi dengan kita menanyakan terkait mutu dan kualitas itu tinggal menghubungi satu unit saja, satu badan, satu unit eselon 1 saja. Tidak perlu ke semua, karena bicara pertanian udah satu tempat aja. Kita sudah beberapa SNI yang contoh yang paling kopi kita kan banyak banget kopi kita. Kan kopi kita kopi specialty Mbak ini. Dan sudah sangat terkenal ini. Di tempat saya kopi Toraja itu bukan main, itu kan sudah mendunia. Belum lagi kopi Aceh, kopi Gayo, dan kopi-kopi yang lain. Dan itu punya pangsa tersendiri di internasional. Semua kopi kita yang beredar baik di domestik maupun di internasional itu sudah tersertifikasi, sudah terstandar. Sehingga pasar Eropa sendiri pasarnya beda, Amerika pasarnya beda, di Soviet, di negara-negara itu beda. Termasuk di negara-negara Arab itu beda standarnya. Itu yang kita buatkan. Kenapa? Karena ada jaminan kualitas mutu. Karena itu dunia internasional, pasar global menghendaki jaminan keamanan. Ini yang utama ini. Karena produk yang harus keluar dari Indonesia itu harus keamanannya ini, keamanan pangannya, mutu. Karena mereka punya traceability. Tidak boleh produk yang beredar ke luar negeri itu ada tercemar pestisida atau tercemar logam berat dan sebagainya, dan itu kita jaga betul. Kehadiran standar instrumen pertanian itu akan mengawal itu, mulai dari awal pembukaan lahannya, seperti apa lahannya, sampai produk jadi, termasuk nanti setelah dikirim ke wilayah tujuan ekspor. Sehingga kita jamin dari proses awal sampai tahap itu ada traceability-nya. Sehingga kita jamin bahwa semua produk yang sudah kita keluarkan itu aman untuk dikonsumsi, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini adalah sebuah langkah luar biasa, karena dengan seperti ini maka lebih efektif, lebih efisien, jauh lebih baik gitu ya Pak ya. Apa yang akan dilakukan untuk, karena kita tahu produk-produk UMKM ini juga sebenarnya banyak sekali ya Pak di Indonesia. Mungkin masih sedikit yang mau untuk distandarisasi dan disertifikasi.
dengan sudah ada BSIP seperti ini, apa langkah konkretnya Pak supaya benar-benar efisiensinya terwujud? Iya, kan gunanya standar kan meningkatkan daya saing produk kita. Ya, memang UMKM ini kan UMKM kita sebenarnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri ini. Tinggal memang harus kita kawal ini, kita dampingi, termasuk bantuan modal tentunya. Karena nggak mungkin kita meningkatkan kualitas mutu kita kalau sarana prasarana UMKM kita tidak tingkatkan. Oleh karena itu, dukungan perbankan juga menjadi penting di sini. Nah, di samping pendampingan, edukasi, pengawalan itu, karena tujuan dari standarisasi kan itu. Oleh karena itu, ke depan UMKM kita kerjasama dengan menteri-menteri terkait tentunya akan kita edukasi begitu pentingnya standar itu untuk meningkatkan kualitas mutu barang mereka, meningkatkan kualitas mutu produk dari UMKM itu, termasuk jaminan terhadap konsumen. Iya kan? Kan standar gunanya itu. Karena kan yang memproduksi dan yang menggunakan harus terjamin ini. Nah, karena kita tidak tahu kalau tidak terstandar produk UMKM kita nanti nggak ada ini gimana nih? Kan harus kita tahu ini ada jaminan di situ karena kan makanan ini, apalagi kalau bicara dengan pertanian kan konsumsi makanan kan. Oleh karena itu memang harus kita ya biasanya bertahap Mbak. Standar itu kan kalau standar nasional Indonesia itu ada SNI wajib, ada SNI sukarela. Nah, nanti kalau semua produk-produk yang penting itu kita wajibkan. Sehingga mereka mau tidak mau kalau ingin menghasilkan itu harus mengikuti standar yang sudah ditentukan. Jadi ini sebenarnya adalah upaya pemerintah yang konkret untuk membantu masyarakat itu naik kelas, begitu ya Pak ya, naik kelas. Tapi apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat di luar sana yang mungkin bergerak di bidang pertanian, mau memajukan pertanian Indonesia, supaya ayo kita sama-sama berkolaborasi. Apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan? Jadi jangan khawatir dengan standar ini, karena tujuan standar itu sebenarnya membantu semuanya stakeholder kita, termasuk UMKM kita. Kehadiran pemerintah dalam rangka meningkatkan kompetisi global sebenarnya ini, akses pasar termasuk ini kan. Nah, kalau produk UMKM kita yang tadi Mbak katakan UMKM naik kelas ini, saya yakin bukan hanya berdaulat di domestik pasarnya, tapi termasuk internasional. Harapan kita, karena saya melihat UMKM kita kan ribuan ini, puluhan ribu malah. Dan dari sekian banyak itu, banyak produk-produk yang spesifik yang tidak dimiliki di luar negeri. Cuma yang harus kita dorong bagaimana produk itu mengikuti, menyesuaikan, memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan di Eropa, khususnya terkait dengan keamanan pangan. Nah, kalau kita bisa memenuhi itu, insya Allah lebih banyak produk hasil anak bangsa yang bisa dipasarkan ke luar negeri seperti itu. Baik, jadi mudah-mudahan nanti apa yang sudah dilakukan BSIP ini nanti ke depannya bisa benar-benar membuat UMKM naik kelas, masyarakat naik kelas, kemudian mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan juga modern ya Pak. Prof. Fajri, terima kasih untuk insight-nya, untuk penjelasannya hari ini. Dan pemirsa, itu tadi, ini adalah langkah konkret pemerintah supaya kita, apalagi yang bergerak di bidang pertanian, ini benar-benar bisa meningkatkan kualitas dan kemudian langsung distandarisasi dan sudah disertifikasi. Ada badan khusus yang sudah disiapkan. Apa langkah selanjutnya? Kita sebagai masyarakat juga harus aktif berpartisipasi dan juga berkolaborasi supaya apa yang sudah disiapkan pemerintah ini tidak jadi sia-sia saja. Demikian dialog kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Didukung oleh